Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah kehidupan, teman-teman. Jadi kehidupan itu kadang menyakitkan dan juga kadang menyenangkan. Terkadang kita akan dihadapkan dengan yang dinamakan dengan nafsu. Nah, ini nafsu ini bahaya sekali, teman-teman, kalau kita mengikutinya. Tapi kalau kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam nafsu tersebut, memang kita tidak bisa mengelak dari situ, karena terkadang nafsu itu tidak bisa untuk kita lawan, tetapi ya begitulah keadaannya, teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman itu mengalami suatu keadaan di mana nafsu tersebut menguasai kehidupan teman-teman, akhirnya teman-teman tidak bisa melakukan sesuatu hal yang disebut dengan kegiatan yang produktif. Ya, dengan seperti itu teman-teman menjadi tertinggal daripada yang lain. Dalam kondisi yang seperti itu, teman-teman hanya mungkin bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua apa yang telah terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang belum terjadi adalah tugas kita bagaimana memaksimalkan kegiatan di dalam hari-harinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita mungkin nggak bisa mengatur diri kita sendiri di dalam satu kondisi di mana di situ kita itu memang tidak bisa mengendalikan diri, tetapi kita bisa terus mengusahakan diri untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yang punya jalan yang lurus, yang tidak menuju jalan-jalan yang menuju kepada kehancuran diri kita. Walaupun kita terus terjatuh, di dalam kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita itu melakukan kegiatannya, walaupun kita itu terus terjatuh dan terus terjatuh, tetapi teman-teman perlu diingat bahwa semua perjuangan kita untuk menjadi lebih baik lagi, semua itu adalah sebuah nilai yang ketika kita lewati dengan sabar, ikhlas, tawakal, maka itu akan menjadi lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Walaupun kita itu hari-hari, teman-teman, tidak mampu untuk bisa melawan hawa nafsu kita, kita selalu saja lepas dari penjagaan diri kita terhadap mata yang kita punya, terhadap hati yang kita punya, pikiran yang kita punya. Tapi kalau maunya kita itu terus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, artinya kita itu bisa lebih menjaga mata kita, pikiran kita, rasa kita, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa sering waktunya berjalan, teman-teman, seperti itu. Jadi intinya gitu, jangan menyerah dalam berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun kita punya kegiatan yang hari-hari itu merupakan kegiatan yang buruk, setiap malam kita melakukan kegiatan yang buruk, tetapi kalau mamanya kita itu terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya, ya terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh sesuatu hal yang kita harapkan tersebut. Walaupun terus terjatuh dan terus terjatuh, beribu-ribu kali terjatuh, bertahun-tahun terjatuh, tapi teman-teman jangan pernah menyerah untuk tetap mencari jalan yang terbaik, menjadi orang yang lebih baik, yang tidak nafsuan, yang tidak mengikuti egonya, yang tidak mengikuti nafsunya, dan menjadi orang yang penyabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman ketika melakukan kegiatan buruk misalkan di malam hari, dan kemudian teman-teman terus lakukan hal tersebut, akhirnya tibalah pada suatu waktu teman-teman itu merasa menyesal terhadap semua kegiatan buruk tersebut, bahwa ternyata kegiatan tersebut itu menghasilkan sebuah result yang tidak mengenakan di hati teman-teman. Orang lain sudah jauh melangkah, tetapi teman-teman masih di situ-situ saja. Orang lain sudah memiliki A, B, C, D, dan seterusnya, teman-teman masih di situ-situ saja, dan kemudian terlihat hina dan terus terlihat hina oleh mata orang lain. Dan di saat seperti itu teman-teman, ya kabar baik bagi teman-teman, kalau punya teman-teman itu ingin berubah, teman-teman. Jadi perubahan itu selagi teman-teman masih hidup itu masih ada dan masih terbuka ya teman-teman pintunya. Dan kemudian teman-teman jangan menyerah untuk selalu terus berusaha menjadi lebih baik lagi dan dari sebelumnya. Walaupun orang lain sudah memiliki apa yang teman-teman inginkan dari sebelumnya, mereka sudah punya mobil misalkan, sudah punya rumah misalkan, sudah punya pasangan hidup misalkan, dan seterusnya, tetapi teman-teman sekarang belum bisa memiliki semua itu, padahal semua itu sesuatu hal yang diinginkan dari dulu.
Teman-teman sabar, ikhlas. Jangan teman-teman itu menjadi orang yang arogan. Jangan teman-teman itu gerasa gerusuk, pengen cepat-cepat, pengen cepat-cepat, dan pengen cepat-cepat. Di dunia ini tidak ada yang cepat, semuanya itu harus membutuhkan sebuah proses. Proses yang tidak sebentar, yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa di masa depan. Jadi kita itu jangan berpikir jangka pendek, tetapi kita selalu harus berpikir jangka panjang. Dan ini pun pengetahuan bukan dari saya, dari seseorang yang dinamakan dengan Timothy Ronald. Jadi kita itu harus berpikir jangka panjang, jangan berpikir jangka pendek. Kalau momennya kita itu masih berpikir jangka pendek, maka kesuksesan yang berupa finansial yang diharapkan itu mungkin tidak akan ditemukan di masa depan, karena semua itu butuh yang namanya kan dengan proses, dan proses. Setiap hari mestinya kita itu harus bekerja 16 jam, itu kata dia. Selama 1 tahun maka itu akan menjadi luar biasa. Tapi kalau umpamanya kita itu tidak mau bekerja selama itu, maka mungkin selamanya akan menjadi seperti demikian. Ini selalu tertinggal dari orang lain, dan kemudian selalu tertinggal dari orang lain. Orang lain sudah sampai kemana, Anda masih terus berada di situ. Terus mempelajari suatu hal yang orang lain sudah lewati, tetapi Anda masih berkutat di situ. Karena apa? Karena malas Anda. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang ya, dari sekarang hayu semangat semuanya supaya bisa terus menjadi terus berkembang dan terus berkembang. 1% setiap hari itu lebih baik daripada tidak berkembang sama sekali. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin itu apa yang saya sampaikan, semoga terus bisa bermanfaat ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini semoga bisa bermanfaat di hari kemudian. Intinya adalah tetap semangat, jangan pantang menyerah walaupun selalu gagal dan selalu gagal, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang tanpa toksik, untuk menjadi orang yang selalu menjaga daripada hatinya, daripada otaknya, daripada pikirannya, daripada matanya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ia selalu menjaga semua hal apa yang telah saya sebutkan tadi. Maka teman-teman, Allah SWT melihat usaha kita, bagaimana kita bersusah payah untuk melawan semua nafsu yang datang kepada diri kita, kemudian kita gagal, kemudian kita bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, bertahun-tahun. Maka suatu saat nanti teman-teman, kita akan memperoleh sebuah kesuksesan di mana kita itu sudah bisa mengendalikan yang namakan dengan nafsu. Akhirnya kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan yang kita harapkan, punya finansial yang sesuai kita harapkan, punya emosi yang bisa dikendalikan, punya ego yang tidak punya ego, kemudian juga menjadi orang yang benar-benar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih teman-teman, sekali lagi semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kemudian semoga bisa memberikan sebuah pencerahan khususnya kepada diri saya di hari kemudian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.